Rencana pendakian Gunung Arjuna dan Welirang berawal dari ajakan salah satu senior Mapala Mitra Gahana UKSW Angkatan 9, yaitu Mr. PG. Senior adalah anggota Mitra Gahana yang statusnya bukan mahasiswa lagi. Sedangkan junior menunjuk kepada mereka-mereka yang masih menjadi mahasiswa. Sebutan ini saya pakai supaya orang-orang di luar bisa memahami alur cerita dari video ini. Jauh-jauh hari, ajakan pendakian Gunung Arjuna Welirang pada tanggal 7 hingga 9 Oktober tahun 2022 sudah di-share ke grup WA Mitra Gahana. Awalnya saya menduga akan ada dari tim junior yang berangkat, tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang ikut. Saya senang jadi anak MG, kuliah berantakan, SAS gak taruhan, sarjana tinggal impian. Padahal untuk biaya akomodasi dan penginapan sudah ditanggung oleh pihak pengundang, yaitu Mr. PG. Sosok PG ini saya kenal lewat grup Mitra Gahana. Karena beda angkatan, jadi kita sama sekali belum pernah bertemu. Sebelum berangkat, ada salah satu senior di grup yang pernah mendaki Gunung Arjuna memberi masukan bahwa medan di sana sangat mengerikan. Oke lah, kita coba seberapa ngeri medan yang akan kita hadapi. Karena minimal pendakian 3 orang, maka untuk memperlancar proses perizinan, PG mengambil 1 orang gaib bernama Irwan Gimbal untuk menjadi partner. Tapi menjelang keberangkatan, ternyata Irwan mengajak satu temannya lagi, yaitu Mr. Bambang. Mas Bambang ngalamun nih Mbak E sing mau. Sekarang tim kita berjumlah 4 orang. Semoga bisa menjadi tim yang kuat dan kompak. Ini desa Sumber Brantas Sugeng Rawuh, desa wisata Sugeng Brantas. Sesampainya di base camp Cangar, sambil menunggu kedatangan 2 orang teman yang berasal dari Ngantang, kita berdua ngopi-ngopi di seberang jalan. Terlihat sekumpulan anak muda memakai slayer berwarna biru. Mereka berasal dari Mapala, sebuah perguruan tinggi di Malang. Kebetulan namanya saya lupa. Kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang sedang mereka lakukan di Arjuna. Tidak berapa lama, kedua teman kita datang. Segera setelah menyelesaikan perizinan di base camp, kita berangkat menuju tempat tujuan. Oh ya, di sini kita juga diminta surat sehat. Jadi kalau kalian tidak membawa surat sehat, silakan cari di puskesmas terdekat. Memang sangat ketat perizinan di sini. Simpen dong. Karena di sini tidak ada ojek, maka kita diantar menggunakan mobil bak terbuka, yaitu mobil pengangkut sayur. Per orangnya dikenai biaya 25.000. Selama perjalanan, kabut mulai turun. Ada sedikit rasa khawatir dengan cuaca yang cepat berubah. Semoga tidak turun hujan. Itu saja harapannya. Ya, ini tutorial ngangkat tas yang benar. Nih, Tutorial mengangkat tas. Nah, ini kan ketahuan kalau bebannya ringan itu kan ketahuan banget bisa
Menang aksi tapi ketahuan bebannya paling enteng. Oke, jam 11 start pendakian. Dan seperti inilah medan yang suatu saat akan kalian lalui. Ini kita masih ada di ladang penduduk. Setelah diangkut naik mobil, kita diperlakukan seperti sayuran, karena yang ngangkut kita itu mobil sayur. Di kita itu seperti sayur mayur yang diangkut pakai mobil. Untuk 4 orang sendiri ongkosnya 100.000. Mantap. Mantap. Untuk sampai ke lembah Lengkean, tempat camp area, kita hanya akan melewati 3 pos saja dan tidak ada shelternya. Jika ditanya berapa jam waktu yang ditempuh, ada sekitar 4 jam lah. Berempat, Mas? Berenam. Dari mana? Dari Lumajang. Oh, Lumajang. Lumajang semua? Enggak ada yang dari mana? Kamu dari mana? Saya Salatiga, Semarang. Jauh. Ayo main ke Jawa Tengah, Sindoro Sumbing, Lawu. Apa? Triple S. Kalau udah semua Jawa Timur ke Jawa Tengah. Merbabu. Karena lah. Orang Merbabu lah. Ya, dekat Merbabu saya. Boleh kapan-kapan. Ya, kalau udah di sini dihabisin semua Gunung Jawa Timur. Oh iya. Baru pindah Jawa Tengah. Oke, siap. Oh iya. Wah. Terakhir, Mas, sweeper. Rame. Rame di atas rame. Oh, kalau kemarin malam Jumat. Kalau malam Jumat itu sepi. Oh, sepi. Oh, full badai kalau malam itu. Oh. Makanya Dapat sunrise sunset enggak kemarin jenengan? Enggak dapat. Orang ke puncak itu aja sudah full hujan. Full hujan. Oke, Mas ya. Hutannya masih asik. Banyak pohon-pohon besar. Lebat. Ini saya masih penasaran kenapa jalur sini itu sekarang rame. Toh gara-gara Gunung Semeru tutup, di sini jadi arena pelampiasan. Udah pos 1 ini. Lanjut ke pos 2 tanpa istirahat. Lembah Lengkean sendiri adalah lokasi ideal untuk kita jadikan tempat beristirahat sebelum lanjut ke Gunung Arjuno ataupun Welirang. Pilihlah tempat yang dekat dengan rute babi hutan. Selain bisa melihatnya secara langsung, kita juga akan merasakan sedikit adrenalin. Ngapain naik gunung kalau kita nggak dapat keseruan dari petualangannya? Betul nggak? Dan di sini kalian jangan berharap bertemu dengan setan, karena setan adanya di dalam diri sendiri. Pokoknya naik gunung itu dibikin fun, nggak perlu mikir yang neko-neko, apalagi tagihan hutang. Lupakan. Mirip jalur selamat yang dari pos 2 menuju pos 3 itu mirip ini. Selamat yang via Guci Permadi. Dan mirip dengan Gunung Lawu via Singolangu.
yang dari pos 1 menuju pos 2 dan 2 ke 3. Tuh seperti ini pemandangannya. Hutannya masih lebat, masih keren, alami, mantap. Berapa orang, Mas? Berdua. Oh, berdua. Dari mana? Malang? Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, monggo. Ini yang namanya Lembah Lengkean. Lokasi paling ideal yang sering dijadikan tempat bermalam oleh para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan. Letaknya cukup strategis, diapit oleh puncak kembar 1 dan kembar 2. Di sini kita bisa lihat puncak kembar 1, di mana di sebaliknya tersembunyi puncak Welirang. Dan di belakang tempat saya meletakkan tripod merupakan jalur celeng. Menjelang maghrib, segerombolan babi hutan dari ukuran kecil hingga monster akan keluar dari persembunyiannya. Selain lewat, mereka juga akan mengintai dan mencari kelengahan dari para pendaki yang mungkin lalai meletakkan bahan makanan. Bersiaplah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Melayu kabeh. Iku sing gede. Ah, ngono, kok jare arep gua. Iku lho. Sing mburi cilik dhewe. Dari jalur celeng, kita bisa langsung menuju ke puncak kembar 2 dalam hitungan menit. Ada satu keunikan di Lembah Lengkean dan jalur Welirang, yaitu adanya kantong ajaib yang berisi air isi 1 botol setengah. Kalian bisa mengambil dan mengganti air tersebut dengan uang Rp10.000. Karena tidak ada yang menunggu, kejujuran menjadi bentuk penghormatan kepada seseorang yang mempunyai ide untuk menolong para pendaki yang kehabisan air. Saya perjelas lagi, dari base camp menuju Lembah Lengkean tidak ada mata air. Oke, kalau belum jelas kita simak video berikut ini. Mas PG bisa menjelaskan ini? Ini artinya orang jual minum tapi ditinggal. Padahal ini ketinggian sudah 3.000 ya, jadi kejujuran dimasukkan ke dalam kantong ini. Cuman ini kosong, ini kantongnya udah kosong. Untuk tempat airnya ini ya. Jadi air minum taruh di Setelah sini. kita ngambil 1 botol, Bayar 10.000 masuk ke Taruh sini. sini. Masuk sini ya. Jadi ini diutamakan kejujuran. Kalau nggak jujur ya empuh nanti aman apa enggak pendakiannya nggak ngerti. Mas Maris, pesan buat Mas Maris. Mas Maris jangan kapok naik Arjuna Welirang. Cuman kemarin Mas Maris salah jalurnya, jalur Tretes, keliru, ngeri loh. Saat berada di gunung, pernahkah kalian merasakan hempasan angin dalam hitungan detik? Seakan-akan tubuh kita seperti ada yang mendorong. Ada yang bilang itu setan lewat dasmu kuwi. Yang saya bicarakan adalah tentang betapa mengerikannya saat terjadi badai di ketinggian. Dorong maju anginnya, mendorong saya untuk maju. Terbayang nggak ketika terjadi badai, kemudian angin menyapu seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya.
seperti film-film barat tentang pendakian gunung. Walaupun tidak sedahsyat di adegan film, tapi yang seperti ini saja sudah membuat saya khawatir. Jadi bisa dipahami, saat terjadi badai maka pihak basecamp akan menutup jalur pendakiannya. Alasan yang diberikan pasti berhubungan dengan keselamatan pendaki. Selain itu, jika terjadi kecelakaan, sudah barang tentu pihak basecamp akan merogoh biaya yang tidak sedikit untuk melakukan proses evakuasi. Salah satunya untuk biaya logistik para relawan yang datang membantu. Jumlah mereka bukan puluhan lagi, tapi bisa ratusan, bahkan ribuan. Untuk biaya operasional ketika terjadi kebakaran gunung saja, pihak basecamp mengeluarkan dana 4 juta untuk memberi makan para relawan. Saat mengabadikan momen di Puncak Welirang, kita mencari jarak aman dari jurang. Bahkan kita juga memperingatkan pendaki lain untuk tidak terlalu ke pinggir. Sebenarnya perjalanan dari Lembah Lengkean ke Puncak Welirang tidak seberat saat menuju Puncak Arjuno. Selama alam bisa dimengerti dan bisa kita nikmati. Sambil beristirahat, kita menitipkan pesan kepada teman-teman dan maaf, sedikit menyindir senior yang pernah mengatakan jalur Arjuno Welirang ngeri dan bikin kapok. Trauma ya Bang. Titip salam buat teman-teman di MG yang masih aktif. Buat teman-teman MG ya, yang mau ke gunung-gunung di Jawa Timur. Monggo, ya. Maksud saya jangan cuma nguplek di gunung-gunung Jawa Tengah aja. Mumpung sekarang kan membernya itu kan sudah ada di Malang, Surabaya ya. Nanti di tempat-tempat lain yang di Sulawesi juga banyak gunung-gunung yang bisa dijelajah. Ya, jangan malu untuk bersegur sapa di grup ya. Kemudian apalagi Mas If? Apalagi ya? Kalau Mas Maris bilang ke Arjuna itu ngeri, Kapok. itu kok saya kesannya kok aneh gitu loh. Mas Maris itu nggak nyampe Puncak Arjuno tapi bisa bilang jalur Arjuno lewat Tretes ya. Ngeri ya. Ngeri lur, metu Tretes, ngeri lur. Enteng banget Mas, bener, serius. Coba kita bisa senyum nyampe Lengkean. Oke, itu aja. Mungkin Mas PG mau nambahin apa? Mas Maris, ojo kapok Mas Maris. Anda salah jalur Mas Maris. Karena jalur kami ini enak ini, maksudnya manusiawi lah gitu. Untuk kita yang umurnya udah senior ini, oke, nggak ada masalah. Nanti dibantu sama itu Mas Irwan. Mas Irwan. Nah itu Mas Irwan itu Mas Irwan Gimbal namanya. Menyambut pagi, bahkan gunung memecah langit, berselimutkan awan, melukis keteduhan, ratapan jiwa penuh kerinduan. Senior saya di MG ini 10 tahun lebih. Senior saya, Mas PG ini senior saya. Sebelum ke Puncak Welirang, kita akan melewati Puncak Kembar 1. Terserah kalian mau mampir sebelum atau sesudah dari Welirang.
Kalau kita menyelesaikan dulu tujuan ke puncak Welirang, baru setelahnya kita mampir saat perjalanan turun menuju camp area, yaitu Lembah Lengkean. Emang titik pusat itu ya Lengkean bener, ideal ya. Pohon apa ini Mas? Hah? Manis Rejo. Sepanjang perjalanan kita akan menjumpai tanaman manis rejo. Bisa dibilang ini wisata petik buah manis rejo di lereng Gunung Welirang. Tak andani yo nak, pilihlah buah yang warnanya hitam. Rasakan dan nikmati. Dan tolong makan secukupnya. Karena tempat di sini milik para lutung. Iyo ratek ketek. Apa? Beruk. Nah, lutung Jawa bener. Sing dodone putih. Oh iya. Satu. Baru satu tok ya. Lari. Jangan digituin lari. Dia merasa tersinggung, dipikirnya saya sebangsa monyet. Di pohon manis rejo itu. Generasi baru. Jatahnya para lutung diambil. Lutungnya nangis lur, dijikuki karo pendaki entek. Makanan untuk lutung-lutung habis. Nih, buah-buahnya dijarah. Kasihan, lutungnya kasihan lur. Ngeri lur. What you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Left me out and threw a feast. The world was on another day, another drama. Memasuki kawasan penambangan belerang, kita bermaksud untuk mencari info tentang anak hilang dari seorang penambang. Ora jalur tambangnya lewat mana Mas nek pada nambang? Oh ini. Terus nanti turunnya enggak lewat pondokan. Oh lewatnya pondokan. Belerangnya terkecret-kecret. Ini kan karena karungnya robek. Hasil menambang. Satu gerobak satu orang. Narik. Wah. Gerobak untuk nambang, ngangkut. Tapi karena si bapak enggan dan seperti ketakutan, ya sudahlah, mau apa lagi. Niku sing ngene Pak ini Satu karung pinten kilo niku Pak? Satu karung 20. Lebih. Anjir. Oh. Monggo Pak. Sehat selalu Pak. Hati-hati. Lanjut ke perjalanan. Bagaikan orang kota yang menghabiskan hidupnya di dalam ruangan ber-AC. Di sini saya merasa terkagum-kagum dengan rute yang dilewati. Sambil sesekali menyapa para pendaki yang berpasangan. Monggo. Blue, jomblo, mereka berpasangan. Kok kamu enggak? Suasu, mungkin jawaban seperti itulah yang akan keluar dari mulut kalian. Wah enak banget ini. Gelar matras. Rasa ditutup plastik pun kita yang ini ya rapati anu. Hangat sini. Heeh.
Vandalisme, aksi coret-coret yang menuliskan nama pelaku atau gengnya ternyata juga bisa terjadi di sini. Ngeri. Vandalisme di mana-mana. Saya perkirakan pelakunya adalah mereka-mereka di tahun 90-an. Ngila ini ya angel. Aku ngomong Mas, wis tau nyoba ngresiki. Wah angel Mas, gak iso dikei anu tiner iki digoso gak iso. Kalau anak-anak sekarang kayaknya nggak mungkin. Mereka sudah pada sadar kok bahwa alam itu untuk dinikmati, bukan untuk dirusak. Hanya di sini mungkin. Oh, ini jadi ini jadi Di sini mungkin. jadi kayak ini Mas Yatno ini dia coret-coret mungkin dia itu suatu saat dia meninggal arwahnya itu mungkin dia mau di sini di nungguin tulisan yang dia bikin. Ini Mas Yatno itu ternyata nggak cuma nulis satu, ada dua. Memang dia benar-benar arwahnya itu pengen di sini itu. Hah? Ini cikal bakal penunggu tempat di sini. Tempat berlindung di hari tua. Tempat akhir menutup mata. Oke, itulah sepenggal kisah perjalanan menuju puncak Welirang. Beruntung sekali, di sini saya tidak ditemani oleh salah satu teman dari Dieng yang hobinya paling demen foto bersama dengan para pendaki cewek. Kayak filateli aja kamu itu. Sejuta rasa melebur bersama, hangat tapi unggun penyelimut malam, lewati malam panjang menunggu pagi datang, berbagi cerita untuk bersahabatan. Selalu kan ku rindukan dan takkan ku lupa, bersama berdendang senandung, kerinduan untuk sang alam. Sejuta rasa melebur bersama, hangat tapi unggun penyelimut malam, lewati malam panjang menunggu pagi datang. 2 hari 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam Arjuna Welirang. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang di Welirang ini, jalannya pemandangannya lebih bagus. Lebih bagus Welirang. Itu lebih menderita pasti. Mas Maris, apa pesannya buat Mas Maris? Mas Maris jangan kapok naik Arjuna Welirang karena udah ada jalur baru. Lewatnya di Brantas, di Batu Tonggo kalau mau naik. Sama Mas Irfan. Kita udah cukup kayaknya. Di bawahnya asap itu. Iya. Berarti termasuk aman berarti. Gak ono bledos-bledosnya gitu loh maksudnya. Ora ada. Resiko kawah bledos anu.